Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yolita Parasarliana di channel Yolita Lombok. Jadi di video kali ini saya ingin melakukan satu presentasi terhadap satu buah proposal yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu. Jadi adapun maksud dan tujuan untuk pembuatan proposal ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah riset teknologi informasi. Jadi di slide pertama ini saya sudah tampilkan judul dari proposal saya, yaitu penelitian perancangan sistem informasi metode development PLN Mobile. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, ada bab pendahuluan. Jadi terdapat beberapa subbab, bisa kalian lihat di sini ada 5 subbab. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana pada tahun 1972 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17, status perusahaan listrik negara atau PLN sudah diresmikan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sudah menjalankan sebagai perusahaan atau pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK yang tugasnya untuk menyediakan tenaga listrik atau apapun yang berhubungan dengan kelistrikan untuk kebutuhan umum. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakangnya sehingga kita dapat menemukan rumusan masalahnya seperti apa. Jadi di sini saya punya 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara penerapan metode development PLN Mobile. Kemudian yang kedua, bagaimana cara penyampaian informasi kepada pelanggan pengguna PLN Mobile. Kemudian yang ketiga, adapun batasan masalah. Jadi batasan masalah ini bisa kita dapati dari rumusan masalah ya. Kemudian yang keempat itu ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah membuat development PLN Mobile yang dapat menyajikan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian manfaat penelitian tidak berbeda jauh dengan tujuannya ya. Di sini manfaatnya memudahkan pengguna mendapatkan informasi secara efisien di mana saja dan kapan saja hanya dengan melalui mobile. Kemudian di slide berikutnya itu ada sistematika penulisan. Jadi di sistematika penulisan itu ialah sistematika yang berisi struktur isi skripsi yang terdiri dari bab dan beberapa subbabnya. Jadi di sini saya punya 3 subbab ya. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu ada bab 2 tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini berisi tentang paparan mengenai landasan teori yang digunakan untuk merancang sistem informasi metode development PLN Mobile. Kemudian yang ketiga itu ada metode penelitian. Jadi di bab metode penelitian ini berisi tentang bagaimana cara metode penelitiannya, metode pengumpulan datanya, serta perancangan sistem. Kemudian ada landasan teori. Jadi di sini saya memiliki beberapa landasan teori ya. Yang pertama itu ada pengelolaan, pengembangan sistem informasi, perancangan, pengembangan development, kemudian ada PLN Mobile. Berikutnya saya di sini punya penelitian terkait. Jadi penelitian terkait dari proposal saya ini itu mengenai pengembangan aplikasi dashboard data beban kelistrikan berbasis mobile menggunakan metode Rapid Application Development pada PT PLN Persero. Contohnya saya ambil dari satu jurnal itu PT PLN Persero di Palembang ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan RAD atau Rapid Application Development itu? Jadi RAD itu atau Rapid Application Development merupakan proses model perangkat lunak incremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Kemudian selanjutnya di sini ada rancangan penelitian. Jadi di sini bisa kalian lihat kerangka penelitiannya ya seperti ini. Kerangka penelitian, kemudian di sini penjelasan rancangan penelitiannya. Jadi identifikasi masalah. Jadi kita memiliki suatu masalah, kemudian kita harus mengidentifikasi masalah tersebut sehingga kita dapat melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Setelah kita dapat mengidentifikasi masalah, kemudian kita harus melakukan pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini bisa didapati dari hasil identifikasi masalah. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, kita harus menganalisa data tersebut. Apakah sudah tepat, apakah sudah akurat, dan efisien. Kemudian setelah kita menganalisa data, kita harus melakukan sebuah implementasi, di mana implementasi ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok yang bertujuan untuk mendapati atau mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya atau yang telah ditargetkan. Kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi. Jadi dokumentasi ini adalah kegiatan atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, baik itu dari buku-buku, dari jurnal, atau dari undang-undang, atau dari referensi lainnya.
Kemudian di sini ada bab 3, metode penelitian. Jadi di subbab yang pertama itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh proposal saya ini ialah seperti yang saya katakan tadi, yaitu RAD, Rapid Application Development. Ialah merupakan proses model perangkat lunak, sekali lagi, inkremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Kemudian yang kedua, itu ada metode pengumpulan data. Jadi, dalam proposal saya ini, saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, studi pustaka, pengumpulan data masukan, dan tahap pembuatan sistem. Jadi, saya jelaskan sedikit ya, wawancara ini bisa kita lakukan dengan pihak terkait dari suatu penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian studi pustaka itu bisa kita dapati dari buku-buku, jurnal, atau referensi-referensi lainnya. Kemudian pengumpulan data masukan itu berupa data tambahan. Dan yang terakhir itu tahap pembuatan sistem atau coding. Jadi di sini karena saya basicnya IT, jadi saya tahap pembuatan sistemnya itu ya mengcoding. Jadi untuk mengcoding itu saya bisa menggunakan pemrograman PHP dengan database MySQL. Dan selesai. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari presentasi saya kali ini, mungkin yang lebih tahu bisa komentar ya, bisa berbagi ilmunya. So di sini saya juga ingin mencari ilmu, ingin mencari tambahan. Saya masih haus akan ilmu. Jadi mohon dukungan, mohon juga komentarnya. Dan saya tahu pasti proposal saya ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih buat yang udah nonton, buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Buat yang udah subscribe, jangan lupa tekan loncengnya, jadi kalau aku upload video baru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.